Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara media pembelajaran interaktif ini bekerja, teman-teman. Maksudnya bekerja itu ketika nanti ada berbagai fitur atau tombol, itu akan kita perlihatkan. Tombol ini itu mengarah kemana, tombol itu mengarah kemana gitu, teman. Jadi di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara kerja media pembelajaran interaktif yang berjudul faktor persekutuan terbesar untuk pelajaran matematika kelas 4 SD. Nah, yang pertama-tama di sini kita ada tombol di halaman utama atau di halaman awal. Di sini ada tombol I atau tanda seru yang di pojok kanan atas dan juga tombol start. Nah, maksudnya tombol I di atas itu apa sih gitu kan ya? Ketika kita klik tombol I yang ada di pojok kanan atas, itu akan mengarah ke si biografi si pembuat MP ini, yaitu dengan saya sendiri, Jan Ilyas Sabulo, biasa dipanggil Dejan, dengan NPM 241613580. Untuk saat ini saya duduk di semester 4 kelas 4D, pendidikan atau program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ada di Universitas Singapura Karawang. Teman-teman, media pembelajaran interaktif ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas PBAM atau pengembangan bahan ajar matematika yang diampu oleh Ibu Atin, dan juga sekaligus untuk membantu siswa memahami materi faktor persekutuan terbesar dengan cara yang interaktif dan juga menyenangkan. Oke, nah di sini ada tombol back, teman-teman. Yang dimana kalau kita klik tombol back, itu akan kembali ke halaman awal tadi. Gitu teman-teman. Itu untuk tombol I atau icon I tanda seru itu mengarah ke biografi. Nah, sekarang kita akan mengklik start. Ketika kita mengklik start, di sini ada TP dan CP atau tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri yang bertulisan warna biru itu TP atau tujuan pembelajaran, dan sebelah kanan itu CP, capaian pembelajaran. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu back dan juga next. Kalau kita mengklik tombol back, itu akan kembali ke awal, teman-teman, ke halaman awal. Kalau kita mengklik next, klik next, itu akan kembali, itu akan mengarahkan ke halaman selanjutnya atau ke menu. Nah, di menu ini ada 4 kotak, teman-teman, yang dimana dari 4 kotak itu hanya ada satu yang bisa kita klik, itu kotak bagian awal atau sebelah kiri, pojok kiri, enggak pojok kiri, sebelah kiri, ujung kiri. Nah, di situ ada kotak coba kerjakan ini, dan sisa kotak tiganya itu pembahasan, materi, dan latihan soal. Nah, ketika kita mau ke kotak materi atau pembahasan atau latihan soal, itu tidak bisa, teman-teman, dikunci alias dikunci. Cara membukanya kita harus step by step mengerjakan kotak-kotaknya, teman-teman. Yang pertama kita kerjakan dulu yang kotak awal ini yang berlogo games itu, teman-teman. Oh ya, di sini juga ada tombol back, itu untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu TP dan CP. Nah, sekarang kita coba klik coba kerjakan ini. Nah, di sini ada yang namanya pretest, seperti pretest atau tes awal lah gitu, teman-teman, yaitu untuk mengetahui bagaimana mahasiswa sudah mengetahui belum sih apa itu EPB gitu kan. Nah, di sini ada misi pertama, jadi siswa itu disuruh mengerjakan soal EPB. Oh iya, tombol di sini tuh ada tombol home atau tombol rumah yang ada di pojok kanan atas, dan juga tombol go. Nah, tombol home ini ketika kita klik akan kembali ke menu tadi, teman-teman, tampilan menu. Untuk tombol go, ketika kita klik itu akan ke soalnya. Nah, di sini ada salah satu alien yang kebingungan menjawab soal EPB. Soalnya itu tentukan EPB dari 12 dan juga 18. Nah, di sini siswa itu suruh menjawab soal ini, teman, di buku masing-masing. Nah, setelah mereka menjawab, nanti siswanya itu diperintahkan untuk menyimpan dulu jawabannya masing-masing. Kenapa begitu? Karena di kotak selanjutnya itu ada pembahasan di soal tadi. Nah, masih sama ya fiturnya, teman-teman. Ketika kita klik back itu ke halaman sebelumnya, ketika klik pembahasan
akan menuju atau mengarah ke pembahasan. Nah, di sini ada pembahasannya teman-teman. Bahwa hasil dari EPB 218 itu adalah 6. Nah, ketika kita di klik next, itu akan mengarah ke kotak selanjutnya yang terbuka, kotak ketiga, yaitu kotak materi, teman-teman. Nah, setelah kita klik, di sini ada si robot yang menanyakan, atau dia juga kebingungan, faktor itu apa sih, faktor itu apa, faktor persekutuan terbesar itu apa, gitu kan. Nah, setelah ini kalau kita klik next, itu akan mengarah ke materi-materinya yang di yang bingung-bingung tadi, seperti yang bingung si robotnya, faktor itu apa, faktor persekutuan itu apa, persekutuan terbesar itu apa, gitu. Kalau kita back itu kembali ke halaman sebelumnya, gitu teman-teman. Kita next, ini faktor itu apa, faktor persekutuan itu apa, gitu kan ya materinya. Kita next. Nah, di sini ada faktor persekutuan terbesar. Tadi faktor persekutuan, ini faktor persekutuan terbesar. Next. Nah, setelah itu ada materi metode faktorisasi prima. Atau dengan kata lain, metode itu menggunakan pohon faktor, teman-teman. Yang tujuannya untuk menguraikan bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Kita next. Nah, ketika kita next, itu akan lanjut ke contohnya. Contoh menggunakan pohon faktor, ini dia contohnya teman, dari 12 dan juga 16. Dan diketahui bahwa dari EPB 12 dan juga 16 itu, setelah kita mengerjakan yang menggunakan pohon faktor, hasilnya itu EPB-nya 4, teman-teman. Tadi ditemukan EPB-nya 4. Next. Oh iya teman-teman, di sini ada tombol menu home. Nah, tombol home ini itu mengarah ke menu tadi, teman-teman, materi awal. Gitu teman-teman. Next. Nah, sekarang kita udah terbuka semua nih teman-teman. Ketika udah terbuka semua, kotak yang terakhir itu adalah latihan soal. Misalkan kalian mau ke materi lagi, bisa teman-teman. Lihat materi lagi. Tinggal klik aja next. Nah, jadi gitu teman. Entah kalian mau ke materi, pembahasan, atau coba keren ini, itu kalian bisa diklik. Tuh, untuk mau kembali ke awal gitu melihat. Sekarang kita latihan soal. Nah, di sini ada alien temannya lagi, itu menyuruh kita untuk mengerjakan soal. Kalau kita klik next, itu akan mengarah ke petunjuk latihan soalnya. Kalau kita klik back, itu akan kembali ke halaman sebelumnya. Begitupun di sini sama teman-teman. Next. Nah, di sini ada barcode yang nantinya akan di-scan. Lalu ketika kita men-scan barcode ini, akan diarahkan ke sebuah website, yaitu website Workwall. Nah, dimana di situ adalah website untuk mengakses soal-soal atau mengakses latihan soalnya teman-teman. Ya, di sini saya menggunakan kolaborasi antara aplikasi Canva dan juga website Workwall. Untuk Canva itu sendiri itu membuat media interaktifnya, dan untuk Workwall itu untuk si latihan soal ini teman-teman. Ketika kita sudah men-scan nih teman-teman, terus kita akan diarahkan ke sini. Nah teman-teman, sekarang setelah kita men-scan atau ya men-scan barcode tadi, kita akan diarahkan ke Workwall ini. Halaman awalnya begini teman-teman. Di sini kalian bisa mengklik nama, lalu kalian masukkan nama kalian. Misal di sini saya masukkan nama Messi. Nah, ketika kita sudah masukkan nama, kita klik start untuk memulai, teman-teman. Nah, di sini ada halaman untuk kita klik, yaitu klik start memulainya. Nah, di sini saya menggunakan roda putar atau roda spinan untuk si siswa
menyepin si roda ini, memutar roda ini. Nah, ketika kita udah menyepin nih sampai berputar dan panahnya itu berhenti di salah satu soal, maka kita akan disuruh mengerjakan soal tersebut. Misal seperti ini teman-teman, kita spin ya. Nah, ini dia teman-teman soal yang pertama harus kita kerjakan. Nah, di sini ada soal itu, berapakah faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 20 dan 28. Misal kita jawabnya yang salah dulu teman-teman, 7. Nah, begitulah animasi yang salah 7 dan background yang 7. Kalau salah, soal tersebut akan hilang. Bukan salah deng, benar juga akan hilang. Ketika kita mengerjakan salah satu soal, soalnya itu akan menghilang. Udah gak ada kerjakan atau kesempatan lain lagi teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Faktor persekutuan dari bilangan 20 dan 28 adalah berapa gitu kan, A, B atau C. Misal di sini saya jawab C. Nah, itulah animasi benar. Ketika benar, di pojokan atas itu muncul checklist 1 bahwa si anak tersebut sudah melakukan atau menjawab soal secara benar. Terus sampai soal ke akhir akan terus begini teman-teman, secara spin. Oke, kita jawab asal aja ya teman-teman. Kita spin lagi terus sampai akhir. Nah, ketika di soal yang terakhir itu tidak perlu kita spin lagi karena ya cuma satu soal lagi gitu kan, tinggal langsung aja soal itu. Itu teman-teman. Nah, di sini kita lihat kita itu betul 3. Setelah ini ada yang namanya leaderboard atau peringkat. Nah, nanti ketika di kelas anak itu akan tahu dirinya itu keberapa sih dari antara teman-teman yang lain mengerjakan juga gitu kan. Ada peringkat 1 dengan betul 3 dengan waktu 2 menit 27 detik gitu kan teman-teman. Nah, peringkat 1 sampai 10. Jadi gitu teman-teman. Nah, di sini ada tunjukkan jawabannya dulu teman. Nah, ini kita tadi di soal keempat 5 6 itu salah. Dan soal 1 2 3 itu alhamdulillah kita benar. Nah, jadi begitulah tampilan si latihan soalnya atau kuisnya teman-teman. Nah, seperti itu deh yang kita kolaborasi menggunakan website Workful. Yuk kita kembali ke halaman tadi, halaman Canva. Nah, setelah kita mengisi latihan soal tadi itu, pas sebelum kita mengisi tombol nextnya itu tidak bisa dipencet teman-teman atau tidak bisa diklik. Setelah kita mengisi dan diarahkan lagi melihat ini, itu kita akan klik. Nah, ada soal tambahan. Tadi kan hanya A, B, C, D. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mengisi soal ini secara individu di bukunya masing-masing. Nah, soal ini itu diharuskan atau diperintahkan siswa menggunakan pohon faktor yang telah dipelajari sebelumnya gitu teman-teman. Di sini juga ada tombol home. Kita klik home akan mengarah ke latihan soal lagi atau ke halaman menu lagi. Jika kita klik latihan soal akan kayak gini teman-teman. Nah, lalu kita akan klik next. Ketika klik next, di sini ada ada cara lain selain metode faktorisasi prima atau pohon faktor tadi, yaitu dengan cara, pasti kalian juga penasaran. Nah, supaya tidak penasaran, langsung kita tonton bareng-bareng videonya. Oh ya, di sini ada klik home, tombol home itu kembali ke menu lagi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman video materi EPB yang lainnya. Klik next.
Udah deh, sekarang kita ada di tampilan akhir media pembelajaran interaktif ini, yaitu ketika kita di kelas akan diarahkan kepada anak-anak atau kepada siswa, akan bagaimana sih belajar kita hari ini. Nanti mereka akan milih lumayan paham atau kurang paham. Oke, di sini ada tombol menu lagi, bisa diklik akan kembali ke menu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, media atau cara bekerja media pembelajaran interaktif yang telah dibuat oleh saya sendiri, Rizan Ilyas Saifullah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.